Shalom, selamat pagi saudara sahabat doa pagi. Pagi ini kita jumpa lagi. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan dan memuji Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih. Sungguh luar biasa kasih setia, berkat dan penyertaan Bapa di dalam kehidupan kami, dari keluarga demi keluarga. Tuhan sudah memberkati kami dalam segala hal. Pagi hari ini Tuhan, kami mohon bimbingan Tuhan akan firman Tuhan yang akan kami sampaikan ini, kiranya boleh membawa berkat dan mendapatkan hikmat daripada Engkau. Tuhan berkati dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan senang, hati yang gembira, adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang Tuhan senang, hati yang gembira, adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang Tuhan senang. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita ambil dari Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyerat. Mari kita renungkan firman ini. Kami beri tema yaitu kuasa Roh Kudus, modal dalam pelayanan. Kuasa Roh Kudus, modal dalam pelayanan. Ayat mas kita ambil di ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tuhan menghendaki setiap orang percaya menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini dan dapat berbuat sesuatu bagi kemuliaan namanya. Dengan kata lain, Tuhan tidak
membutuhkan orang Kristen yang hanya duduk-duduk di gereja, malas, pasif, tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, di ayat 15 tadi. Inilah yang disebut amanat agung Tuhan Yesus. Kita bisa baca juga di Matius 28, 19-20. Harus diakui bahwa tugas memberitakan Injil atau bekerja di ladang Tuhan itu bukanlah pekerjaan yang gampang. Pekerjaan Tuhan janganlah dianggap seperti pekerjaan konvensional pada umumnya. Kalau untuk pekerjaan dunia mungkin kita hanya perlu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Untuk bekerja di ladang Tuhan, kita masing-masing harus dipanggil oleh Tuhan sendiri. Tanpa panggilan Tuhan, kita pasti akan gagal, kecewa, frustasi, lemah, dan mundur karena ada 1001 macam rintangan. Dengan bersandar pada kepintaran ilmu pengetahuan, strategi, dan kekuatan lengan manusia, kita tak akan mampu menjalankan amanat agung Tuhan Yesus secara maksimal. Karena itu kita membutuhkan kuasa dan pernyataan Roh Kudus-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di Kisah 1 ayat 8. Untuk memperoleh kuasa itu tentu saja kita harus percaya dan punya kerinduan yang besar seperti Daud yang merindukan hadirat-Nya. Kita bisa baca di Mazmur 42 ayat 2. Kalau kita tidak mau berdoa, tidak mau tinggal di dalam firman-Nya, kita tidak mau menyangkal diri, mustahil kita akan beroleh kuasanya. Karena kuasa Roh Kudus itu bukan barang murahan yang diberikan kepada orang yang malas rohani, tapi diberikan kepada mereka yang mau membayarnya. Jadi berusahalah, itu dikatakan di 1 Korintus 12 ayat 31. Dan kerjalah, itu bisa dibaca di 1 Korintus 14 ayat 1. Banyak orang Kristen kurang menyadari pentingnya kuasa Roh Kudus. Sehingga mereka lebih banyak berdoa meminta berkat daripada minta dipimpin Roh Kudus. Karena Roh Kudus kita beroleh kemampuan adikodrati di dalam melayani Tuhan. Dikatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Melayani pekerjaan Tuhan tidak bisa disamakan dengan melakukan pekerjaan secara konvensional, karena kita harus memenuhi kriteria yang Tuhan inginkan. Punya hati hamba, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan terbeban untuk mengasihi jiwa-jiwa. Melayani pekerjaan Tuhan juga harus ada yang dikorbankan. Keampuan, reputasi, gengsi, harga diri, termasuk menyalibkan kedagingan kita, supaya Roh Kudus berkenan memberi hidup kita. Selain itu, menyadari pekerjaan Tuhan adalah sebuah panggilan, bukan luapan emosi sesaat, tapi dipanggil dan diutus oleh Tuhan sendiri. Ini berbeda dengan pekerjaan konvensional di mana pemanggilan dan penempatan seseorang diatur dan ditentukan oleh pimpinan atau atasan yang
adalah manusia biasa. Kalau Tuhan berkenan memakai kita, Ia akan memanggil kita. Mari, dikatakan di Matius pasal 4 ayat 19, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Panggilan ini adalah panggilan pribadi. Tuhan bisa berbicara langsung kepada kita secara jelas, atau melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui nubuatan dan penumpangan tangan seorang hamba Tuhan, atau juga melalui sesuatu pengalaman hidup pribadi yang olehnya kita yakin bahwa Tuhan telah memanggil kita untuk melayani pekerjaannya. Kalau sudah dipanggil, Tuhan akan mengutus. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, di Yohanes 20:21. Dan juga memperlengkapi dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus, di Ibrani 13:21. Tanpa modal, orang tidak bisa berdagang. Tanpa modal, orang tidak bisa mendirikan sebuah badan usaha. Dan tanpa modal pula, orang tidak bisa melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan, modalnya adalah kuasa dari Tuhan. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, terjadilah kebangunan rohani yang luar biasa. Ribuan orang bertobat, tanda-tanda heran dan mujizat terjadi oleh karena kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah umatnya. Dan untuk menerima kuasa Tuhan, kita harus benar-benar lahir baru dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Melayani pekerjaan Tuhan bukan sekedar terlibat di dalam kegiatan rohani di gereja, tapi kita menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya bagi umat. Amin. Kerja buat Tuhan selalu manis, Ia ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur, berterima kasih. Kami selalu mendapat kesempatan yang indah untuk mendengar firman Tuhan setiap hari dan belajar terus melakukannya untuk hidup yang kudus, setia, rajin, taat, dan selalu bersyukur. Saat ini kami bersama-sama saudara-saudara sahabat Teduh Pagi dengan hati yang tulus berdoa
buat saudara-saudara kami yang lanjut usia, saudara-saudara kami yang sakit dan di dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Yeni Wibowo, untuk Ibu Maria Sutewo, Bapak Irwan Wijaya, Saudara Andre, Ibu Nani Johnson, Ibu Riana Kristianti Santoso, Ibu Pendeta Emeritus Sinsoyono, Ibu Pendeta Emeritus Deborah Lestari, Bapak dan Ibu Endi Debalim, Ibu Relanti Ponto, Ibu Yusi Umiati, Ibu Sena, Bapak Darwinto, Bapak Ibu Wakimin, Bapak Lui, dan anak Irvanio Yulian. Tuhan, kami juga tidak dapat sebutkan, ada yang tidak kami sebutkan satu persatu di dalam doa ini. Kiranya Tuhan juga mengetahui dan memberikan yang terbaik dan memberikan kesembuhan yang sempurna. Kami percaya karena kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan pasti bekerja. Tuhan pasti memberikan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat Bapak Pendeta Andreas Tato yang melayani sebagai konselor di GKI Gayung Sari. Kami berdoa juga para panatua, komisi, para aktivis, jemaat, dan simpatisan di dalam pelayanan di Gereja GKI Gayung Sari. Seluruh program kegiatan dan ibadah tahun 2022 di GKI Gayung Sari, daerah-daerah juga yang kena dampak bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah di dalam menangani pandemi virus-virus yang masih belum selesai ini, Tuhan kami percaya akan Tuhan berikan, dan melalui hikmat-hikmat Tuhan, melalui Tuhan berikan boleh berjalan dengan sempurna dan boleh kembali normal. Tuhan, masyarakat sekitar gereja di kota Surabaya dan bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan bisa hidup rukun. Tuhan, kami berdoa juga buat Bapak Pendeta Boy yang saat ini di dalam pergumulan. Tuhan berkati di dalam pergumulannya. Kami berdoa juga buat sahabat doa pagi yang juga saudara-saudara yang setia mengikuti doa pagi saat ini. Tuhan berkati kesehatan kami semuanya di dalam pekerjaan kami hari lepas hari. Bapa, ampuni dosa salah kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.